Kalau kalian fokus banget cari produk peeling serum yang strong dan memang nampol gitu ya. Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gue tuh mau masuk ke segmen Battle Skincare. Kali ini gue mau membandingkan 4 produk peeling serum yang dijual di bawah 50 ribuan. Produk yang gue mau battle kali ini ada Hana Sui Power Peeling Serum, Let to Glow Intensive Peeling Solution, The Original B5 Peeling Solution, dan yang terakhir ada Scarlett Intensive Peeling Solution. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke battle-nya. Untuk packaging keempatnya ada di botol kaca yang tebal, bagus banget. Yang paling murah ada Hana Sui Power Peeling Serum. Dia ada di botol kaca yang tebal banget, berwarna bening, tapi dikasih stiker putih dan merah. Masih pakai pipet, di dalamnya ada penyangga pipetnya, bagus banget. Dan dia tuh yang paling murah dan isinya juga lumayan banyak. Dijual terakhir gue cek di 21 ribuan untuk kapasitas 20 mili. Untuk The Original, dia ada di botol kaca, juga ada stiker putih dan merah hati gitu ya. Cuma bedanya kalau The Original ini dia tipikalnya di pump, itu bagus banget untuk menjaga kualitas dari produknya. Dan gue memang berharap sih kedepannya produk serum tuh bikin packaging kayak gini aja, biar jauh lebih aman sih. Untuk The Original dijual di 42 ribu untuk kapasitas 20 mili. Selanjutnya ada Scarlett Intensive Peeling Solution. Dia ada di botol kaca atau botol beling yang juga tebal. Dia yang paling simple banget ya dan kelihatan kecil gitu loh teman-teman. Isinya ada 15 mili, dijual di 45 ribu. Pipetnya juga nyaman saat dipakai, ada pelindung pipetnya juga, jadi aman dari namanya bocor-bocor. Cuma entah kenapa gue dapat untuk kualitas stikernya yang jelek gitu ya, yang agak kotor, terus agak kekupas gitu. Sayang banget. Tapi itu sebenarnya minor sih, bukan suatu hal yang signifikan banget gitu ya. Kalau untuk Let to Glow, dia botolnya agak beda dari yang lain. Dia bentuknya kotak, masih beling yang tebel, dan dia beda sendiri, dia nggak pakai stiker karena memang nama produknya dan juga brandnya langsung ditempel di botolnya. Dia masih pakai pipet dan di dalamnya juga masih ada penyangga pipetnya, jadi aman dari namanya bocor-bocor. Untuk Let to Glow dijual di 48 ribu untuk kapasitas 15 mili. Jujur kalau dari segi kualitas packaging ya, keempatnya ini menurut gue punya packaging yang bagus banget. Botol kacanya itu yang tebel gitu loh teman-teman. Bukan yang kelihatan murahan, walaupun harganya di bawah 50 ribuan ya. Cuma memang gue lebih suka packaging yang bentuknya pump kayak The Original ini, karena bisa menjaga kualitas dari produknya. Tapi kalau dari bentuk sebetulnya si Let to Glow ini yang paling cakep ya, karena dia beda sendiri. Coba kalau kalian ngejar dari harga yang paling terjangkau, kalian bisa pilih Hana Sui sih. Gue mau mulai dari yang paling beda sendiri, yaitu Hana Sui Power Peeling Serum. Dia tuh teksturnya lebih ke gel bening, tapi agak padat ya gelnya, bukan yang watery banget, tapi masih gampang untuk diratain, gak lengket. Ada sedikit wanginya agak asem, tapi wajar, itu kayak wangi-wangi yang kita sering temuin di produk-produk yang kandungan asidnya lumayan tinggi. Saat dipakai dia ada sensasi cekat-cekitnya, agak sedikit perih gitu teman-teman, jadi agak berhati-hati aja kalau kalian yang punya tipe kulit sensitif. Tetap bisa pakai dia, cuma memang harus diperhatikan aja dari segi kuantitasnya dan juga seberapa sering kalian pakai produk peelingnya. Kalau untuk The Original, dia tuh menurut gue agak sedikit yang paling kental teksturnya dibandingkan dengan yang lain. Warnanya lebih ke warna berry, cenderung ke ungu malah. Dan saat diratain tuh masih gampang banget, nggak lengket. Dia ada wanginya sedikit banget, malah nyaris nggak kecium. Untuk The Original sih dia nggak ada sensasi cekak-cekitnya seingat gua, dan dia masih aman gitu ya. Pun kalau misalnya ada, paling setipis itu sih. Sedangkan untuk Scarlett ini teksturnya lebih ke gel berwarna berry, dan diratainnya juga gampang, nggak lengket. Ada wanginya sedikit, lembut banget, karena memang di dalam produknya ada kandungan fragrance. Tapi tenang, kandungan fragrance-nya pun di full ingredients-nya ada di list yang paling bawah, jadi nggak akan terlalu signifikan banget. Fragrance-nya tuh dipakai cuma untuk kayak memudarkan gitu ya, wangi-wangi yang agak kecut kayak yang ada di Hana Sui gitu teman-teman, biar kalian jauh lebih nyaman saat pakainya. Untuk si Scarlett, dia memang ada sedikit cekat-cekatnya juga, cuma memang nggak separah Hana Sui, dan dia agak sedikit bikin kering setelah dibilas. Makanya agak berhati-hati aja buat teman-teman yang kulitnya kering.
gue sangat menyarankan untuk sediain hydrating moisturizer yang agak thick ya, biar kulit kalian tetap kejaga hidrasinya. Kalau untuk Glad to Glow, dia ini yang teksturnya paling mirip sama darah dan dia yang paling wangi. Tapi wangi itu masih segar gitu ya, bukan wangi yang ganggu. Gue masih suka sih sama wanginya. Cuma kalau kalian yang agak trigger dengan skincare yang wangi, better kalian pilih yang lain, jangan pilih Glad to Glow. Kalau untuk Glad to Glow dia nggak ada sensasi cekat-cekitnya, nyaman banget saat dipakai. Setelah dibilas juga kulit masih terasa lembab, nggak bikin kulit kering sama sekali. Overall ya, kalau dari segi tekstur produk, kalau kita lihat dari kenyamanan saat pakai, mungkin kalian akan jauh lebih suka pakai The Originate atau Glad to Glow, karena dia tuh yang nggak ada sensasi cekat-cekitnya gitu ya. Sensasi perihnya tuh nggak ada. Kalaupun ada, paling setipis itu. Cuma masalahnya keduanya wanginya gitu ya. Bahkan Glad to Glow ini agak yang paling kencang. Cuma kalau kalian nggak masalah sih, monggo silakan pakai ya. Tapi kalau kalian fokus banget cari produk peeling serum yang strong dan memang nampol gitu ya, dan sensasi cekat-cekat tuh nggak apa-apa banget kalian rasain, karena memang biasanya ciri khas dari produk peeling serum kan kayak gitu ya. Nah, kalian bisa dapetin itu dari dua produk dari brand lokal ini, Hana Sui dan juga Scarlett. Cuma memang kalau dari intensitas perihnya atau cekat-cekitnya ya, saat dipakai si Hana Sui ini yang paling strong menurut gua. Tapi masih oke gitu ya. Setelah dibilas, kalau kalian pakaiin calming moisturizer akan langsung hilang kok. Dan kalau kalian udah rutin pakai, akan makin berkurang gitu ya sensasi perihnya di kulit wajah. Sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk. Tapi gue nggak mau bahas lengkap. Kalian bisa nonton di masing-masing full review produknya aja yang udah gue bikinin. Karena di sini gue akan membandingkan dari persentase acid yang ada di masing-masing serumnya aja ya. Untuk Hana Sui dia ada di sekitaran 11% kandungan asidnya, yang terdiri dari 7% AHA, 1% BHA, dan juga 3% PHA. Lumayan tinggi teman-teman, tapi diimbangi dengan beberapa kandungan lain yang bisa membantu untuk mencerahkan dan menenangkan kulit, kayak tranexamic acid, ada sika, mugwort, dan juga sodium hyaluronate. Sangat-sangat lengkap untuk ukuran sebuah serum yang dijual di 20 ribuan. Untuk The Originate, dia itu ada sekitar 11,5% AHA, BHA, dan juga PHA, yang terdiri dari 10% AHA, 0,5% BHA, dan 1% PHA. Dia ditambahin lagi dengan panthenol yang bisa membantu untuk menetralisir gitu ya efek downtime yang mungkin bisa terjadi karena penggunaan acid yang lumayan tinggi. Untuk yang paling rendah ada Glad to Glow. Gue dapat dari orang Glad to Glow-nya langsung. Dia itu AHA-nya ada di kisaran 5%, BHA-nya di kisaran 1%, dan PHA-nya kurang dari 1%. Jadi sekitar 7%-an teman-teman. Ada tambahan lain kayak inositol yang bisa ngebantu untuk menunjang gitu ya kinerja dari kandungan asidnya. Untuk Scarlett yang paling tinggi, dia tuh nggak dirinciin sih berapa persen ya. Cuma memang jualannya Scarlett tuh ditulis dia 15% acid yang terdiri dari AHA, BHA, dan juga PHA. Kalau gue nonton videonya Doktif ya, saat diuji lab, glycolic acidnya tuh atau AHA-nya ada di kisaran 7,7%. Padahal glycolic acid tuh ada di bawah dari glucosilactone, which is itu PHA-nya yang ada di urutan kedua setelah air. Kalau menurut gue berarti dia tuh ada lebih dari 15% teman-teman. Makanya kenapa dia ada sensasi cekat-cekitnya saat dipakai ya. Mungkin glucosilactone sendiri udah di kisaran 8% gitu ya. Untuk BHA-nya dia pakai salicylic acid, cuma nggak disebutin berapa persen. Cuma yang epic dari peeling serumnya Scarlett, dia ada tambahan 5% niacinamide-nya. Jadi kalian bisa dapat dua manfaat ya, manfaat peeling dan juga manfaat brightening. Oke, sekarang kita bahas dari segi efek produk ya. Ini yang bisa menjadi bahan pertimbangan kalian kalau kalian mau pakai salah satu dari keempat peeling serum yang gue battlein kali ini. Jujur, kalau kalian nyari produk peeling yang benar-benar peeling, yang bisa membantu untuk mempercepat proses regenerasi kulit, terutama buat kalian yang usianya udah di atas 30 tahunan kayak gue rasa kalian jauh lebih suka gunain Hana Sui Power Peeling Serum. Karena jujur, walaupun dia harganya paling murah, tapi dia yang paling nampol untuk ngebantu mempercepat proses regenerasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan pori-pori, terus juga bisa membantu mengontrol produksi minyak berlebih di kulit wajah. Plus, kalau kalian pakai rutin, dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit juga. Wajar, karena kulit kita kan bersih banget ya. Makanya kenapa tampilan pori-pori itu kelihatan kayak memudar, padahal sebenarnya karena
pori-pori kita bersih gitu teman-teman. Dan itu bikin kulit wajah kita kelihatan jauh lebih cerah. Walaupun memang harus dibayar dengan sensasi cekak-cekit yang lumayan kerasa, cuma itu bisa kalian siasatin dengan penggunaan moisturizer yang sifatnya calming dan juga hydrating. Ini epic, kalian pakai seminggu 2 kali udah cukup banget, dan pakai di malam hari ya teman-teman. Ini yang paling nampol menurut gua. Untuk peringkat 2-nya, gua sih agak bingung karena ketiganya ini masih punya hasil yang mirip-mirip gitu loh. Cuma kalau boleh milih gitu ya, gua akan taruh si Scarlett di peringkat kedua. Dia masih oke banget, walaupun memang agak sedikit jauh gitu ya dengan peringkat satunya Hana Sui. Cuma kalau dibandingkan dengan 3 ini yang bisa peringkat kedua. Kalau The Glad to Glow atau The Original, untuk peringkat 3-nya gue kasih ke Glad to Glow. Untuk peringkat 4-nya gue kasih ke The Original, karena memang mereka tuh ya masih ringan banget gitu teman-teman. Even kayak The Original, walaupun kandungan asetel lumayan tinggi di 11,5%, cuma hasilnya menurut gua nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan Hana Sui Power Peeling Serum. Kesimpulannya udah pasti ketebak. Kalian tahu ya, gue paling suka produk peeling serum yang mana. Untuk peeling serum yang dijual di bawah 50 ribuan, gue sangat-sangat merekomendasikan kalian buat nyobain Hana Sui Power Peeling Serum. Karena dia hasilnya yang paling kerasa banget. Malah ya saat gue pakai dia tuh, gue ingat sama sensasi saat gue pakai produk peeling serumnya Skintific yang tahun lalu gue nobatin sebagai base serum. Ini versi yang jauh lebih murah dan jauh lebih bersahabat dari segi macam-macam ya. Pertama, dia brand lokal, isinya lumayan banyak, harganya super terjangkau, packagingnya bagus banget. Produk udah ber-BPOM dan juga halal, jadi aman banget buat kalian pakai. Bisa dipakai di semua tipe kulit, karena dia tuh walaupun ada sensasi perihnya atau cekak-cekitnya saat dipakai, tapi itu bisa disiasati dengan penggunaan hydrating moisturizer atau calming moisturizer teman-teman. Terus juga kalian bisa mulai pakai dia seminggu sekali dulu untuk beradaptasi kulit wajahnya. Kalau udah, nanti kalian bisa rutinin seminggu 2 kali ya, untuk dapat hasil yang lebih signifikan teman-teman. Karena sepanjang gue pakai dia, gue suka banget. Dia tuh kasih efek tekstur kulit jadi jauh lebih halus, muka kelihatan jauh lebih cerah. Terus juga karena dia bisa mengontrol produksi minyak berlebih di kulit wajah gue, area T-zone gue tuh jadi jauh lebih bersahabat gitu teman-teman. Nggak kayak kilang minyak. Tapi uniknya dia di area kulit wajah gue yang kering nggak bikin jadi jauh lebih kering teman-teman. Masih nyaman banget. Awal-awal memang cekat-cekatnya tuh berasa ya, se-strong itu. Untuk ukuran serum 20 ribuan ini gila banget sih hasilnya. Tapi semakin kesini makin kulit gue udah beradaptasi, cekat-cekatnya tetap kerasa, cuma masih lebih dimaafkan. Apakah 3 serum ini masih gue rekomendasikan? Jawabannya juga masih-masih aja. Tinggal kalian pilih gitu ya, mana yang mau kalian cobain. Tapi kalau untuk milih pemenangnya, gue akan pilih si Hana Sui sih. Dia yang paling berkesan di kulit wajah gue dibandingkan dengan 3 serum ini. Oke deh temen YouTube, begitu dulu untuk battle produk peeling serum yang dijual di bawah 50 ribuan. Nggak nyangka sih kalau ternyata yang menang malah yang paling murah, yang teksturnya dan namanya beda sendiri. Hana Sui Power Peeling Serum. Worth it banget teman-teman buat kalian coba. Kalau kalian yang udah pernah pakai keempat produk peeling serum ini, boleh dong share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kalian bisa ada pertanyaan, boleh banget tulis aja pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube gua. Dan kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.